tapi itulah nama kementeriannya ya. Dan tentu kita tahu bahwa ini kita sebenarnya lebih pada mengingatkan kembali ya, sehingga nanti tentu Bu Nita akan menyampaikan kenapa Pak Menteri ini menempatkan deep learning ini sebagai sebuah eh, program yang di mainstreamkan ya. Ini bukan berarti itu hal yang baru, tetapi mungkin nanti Bu Nita akan menjelaskan latar belakangnya. Baik, mungkin itu saja secara singkat. Nanti kita bisa lebih penting kita diskusi setelah Bu Nita nanti menyampaikan. Kita diskusi bebas, kita masing-masing punya pandangan untuk saling melengkapi sehingga nanti kita memperoleh pemahaman yang utuh tentang deep learning ini. Demikian Bu Nita, teman-teman semua, Bu Mumun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar dengan jelas, teman-teman sekalian. Bagus. Ya, Ya, jelas Jelas, bagus. jelas. bagus Bunita. Alhamdulillah. Yang kita hormati bersama Pak Ketum kita yang selalu luar biasa mendampingi kita terus ya. Meskipun ini Arjuna sendiri, tapi Hmm. Arjuna sendiri di antara kita semua ya. Tapi semangat beliau luar biasa. Terima kasih Pak Ketum untuk diberikan kesempatan kepada saya untuk sharing dengan teman-teman sekalian. Terima kasih juga untuk Bunda Mumun nih yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Jadi alhamdulillah kita bisa sharing bersama dengan teman-teman. Seperti yang tadi disampaikan Pak Ketum bahwa kegiatan ini adalah kita ingin menyamakan persepsi saja. Kemudian mungkin ada hal-hal lain yang menjadi pemahaman teman-teman sebelumnya untuk kita samakan diskusi di sini. Jika nanti ada hal-hal yang ternyata ada hal penting yang kemudian perlu kita kita diskusikan, mungkin nanti bisa kita diskusikan secara mendalam. Nah, itu inti dari diskusi kita hari ini adalah lebih kepada menyamakan persepsi dan mencari solusi jika ada hal-hal yang kurang tepat gitu. Nah, izin saya akan share screen diskusi dengan teman-teman di Ikatan Dokter PAUD ini adalah tentang bagaimana growth mindset, membuka pola paradigma berpikir, gitu ya, berpikir guru kita terkait dengan pola pikir yang fixed mindset dan pola pikir growth mindset. Bagaimana mengubah dari pola pikir growth mindset ke pola pikir fixed mindset. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, materi yang kedua adalah tentang kerangka pembelajaran mendalam. Nah, itu di modul kedua adalah kerangka pembelajaran mendalam. Modul yang ketiga adalah prinsip dan pengalaman belajar. Ya, dan nanti yang akan kita diskusikan di sini adalah kerangkanya, kemudian prinsip dan pengalaman belajarnya. Kemudian yang akan kita diskusikan juga terkait dengan materi yang berikutnya adalah tentang perencanaannya. Bagaimana merancang pembelajaran deep learning ini atau pembelajaran mendalam ini. Kemudian asesmennya. Asesmen pembelajaran mendalam itu seperti apa? Kita sudah menggunakannya bukan taksonomi Solo, bukan taksonomi Bloom, tapi menggunakan taksonomi Solo. Nah, nanti di sini juga kita akan diskusikan seperti apa taksonomi Solo gitu. Kemudian yang berikutnya adalah materi berikutnya di modul terakhir adalah kolaborasi inquiry. Nah, kolaborasi inquiry ini sebetulnya lebih kepada seperti kita guru-guru itu melakukan penelitian tindakan. Jadi selama ini kan banyak guru itu hanya sekedar mengajar, menilai, tetapi tidak ada meaningful-nya terkait dengan makna dari mengajar dan menilai itu untuk apa gitu. Hanya sekedar untuk melihat capaian perkembangan anak. Padahal kan lebih jauh dari itu bahwa perencanaan dan penilaian itu lebih efektif ketika dia itu untuk melakukan pembelajaran selanjutnya gitu, untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Nah, ini yang belum sampai. Maka di modul yang ke-7 itu adalah kolaborasi inquiry. Jadi sebetulnya ada 7 modul itu yang harusnya didiskusikan di dalam pembelajaran mendalam. Tetapi karena saya rasa ini adalah para dokter, jadi sudah saya ringkas semua 7 modul itu di dalam satu diskusi kita pada sesi hari ini. Itu ya Bapak dan Ibu, izin di materi tentang growth mindset modul pertama itu yang kita lakukan adalah membangun pola pikir para guru-guru dari pola pikirnya karena apa? Karena pola pikir itu akan menentukan tindakan. Tindakan itu akan menentukan hasil. Nah, kemudian dari sini kita apa namanya memberikan pemahaman kepada guru-guru bagaimana pola pikir ini sebagai mindset ini akan apa dari keterampilan atau menjadikan sebuah skill set dan tool set.
Jadi yang satset ini ya bagaimana mindset pola berpikir, kemudian dari pola berpikir itu dia akan mencari akan mendapatkan keterampilan berpikir dan alat untuk menyelesaikan problem solvingnya gitu. Permasalahan apapun dalam hidupnya. Nah, karena pola pikir ini adalah cara melihat atau sudut pandang seseorang terhadap sebuah menghadapi sebuah masalah. Gitu. Nah, nanti di sini di materi ini teman-teman sekalian akan ada kita memberikan pemahaman kepada guru-guru mengapa manusia itu berbeda-beda. Mengapa manusia berbeda-beda dalam memandang satu masalah yang sama gitu. Nah, ini yang kita kita harus pahamkan kepada guru-guru gitu ya karena banyak guru-guru kita itu lebih kepada fixed mindset. Nah, mengapa itu berbeda-beda? Karena ternyata yang membedakan itu adalah dari pola pikirnya. Nah, pola pikir ini apa? Mindset ini adalah kumpulan keyakinan yang akan menentukan seseorang dalam melihat dan berpikir terhadap sebuah peristiwa atau kejadian. Gitu ya. Ini pola pikirnya. Nah, ada dua pola pikir, yaitu fixed mindset dan pola pikir growth mindset. Nah, ini ada pola pikir fixed mindset atau pola pikir growth mindset ini, ya growth mindset dulu ya, kita akan mendiskusikannya. Kalau pola pikir growth mindset itu adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Jadi nggak ada orang yang nggak bisa, semuanya pasti bisa. Ada bilang, oh saya mah nggak ahli di bidang ini. Tidak bisa, pasti ahli kalau kita mau belajar. Kalau saya nggak bisa IT nih, dapodik misalnya ya, guru-guru ya, nggak mungkin nggak bisa karena semuanya pasti bisa. Karena apa? Allah sudah memberikan potensi yang sama pada semua orang. Tetapi mungkin nanti yang membedakan adalah potensi individunya. Kalau dia itu memang kecenderungannya ya, kalau kita menyampaikan ke teman-teman yang Howard Gardner gitu ya, Howard Gardner kan semua orang punya potensi gitu ya, ada kecerdasan bla 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 gitu. Nah, kita menyampaikan ketika dia punya potensi itu, nah dan kemudian pola pikirnya akan growth mindset, maka dia akan melesat lebih cepat dibandingkan orang yang mungkin secara bahannya atau secara individualnya itu tidak memiliki kecerdasan itu gitu. Nah, itu adalah pola pikir tentang growth mindset, bahwa semua kecerdasan, keterampilan itu bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Tapi ada satu lagi pola pikir, yaitu pola pikir tentang fixed mindset. Di mana fixed mindset itu adalah keterampilan itu tetap, bersifat tetap. Memang keturunan Bu, Bu Mumun mah emang cerdas dari sononya gitu ya. Bu Erna udah pintar dari sononya gitu. Dia menganggap bahwa itu flat, bahwa nggak bisa kecerdasan itu dipelajari atau keterampilan itu dipelajari. Nah, ini adalah fixed mindset. Nah, ini yang kita sampaikan kepada guru-guru, perbedaan antara pola pikir tetap atau PPT atau fixed mindset dan pola pikir bertumbuh. Ini bahasa Indonesianya ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya kan growth mindset, kalau di Indonesianya pola pikir bertumbuh. Kalau ini udah ada di KBBI. Nah, kemudian kalau pola pikir tetap atau fixed mindset, itu pola pikir tetap. Nah, apa biasanya perbedaannya ketika dia dalam pola pikir tetap atau pola pikir tumbuh? Biasanya kalau orang-orang yang punya pola pikirnya bertumbuh atau growth mindset, ketika dia diberikan challenge atau tantangan, dia akan menerima. Jadi guru-guru yang banyak nih guru-guru nih. Kalau misalnya, oh ada program ini, ada program ini, dia paling bilang gini, alah Bu, yang ini aja belum selesai Bu, ini aja tugas guru masih banyak banget Bu, gitu ya. Itu adalah orang-orang yang fixed mindset. Nah, kebalikannya orang-orang yang growth mindset ketika dia mendapatkan tantangan, challenge, dia akan menerima. Nah, ini ada buku growth mindset-nya ya. Jika teman-teman ada yang mau apa pengen punya buku ini, kebetulan saya punya sudah pesan sebanyak gitu ya yang saya untuk mahasiswa gitu. Nah, ini teman-teman juga bisa nanti saya ini kan. Nah, kebetulan di sini juga ada Bu Erna nih. Bu Erna baru saja menyelesaikan terkait dengan sertifikasi growth mindset internasional dari anak Budina juga nih, Natalina Purba juga sama nih baru menyelesaikan sertifikasi sebagai coach growth mindset internasional dari Singapore Academy. Kemarin kami yang mencoba untuk memfasilitasi kegiatan itu. Nah, kemudian kalau yang orang-orang yang berpikirnya fixed mindset, dia akan mudah menyerah. Kalau ada itu tuh dia bisa bertahan. Nah, kemudian ketika ada effort, dia akan mengatakan bahwa itu adalah mubazir. Tapi bagi orang-orang yang growth mindset, itu adalah sebuah peluang. Nah, untuk orang-orang yang growth mindset, ketika dia dikritik, dia itu akan dikritik itu dia akan menganggap bahwa kritikan itu adalah informasi untuk dirinya, untuk dia bisa memperbaiki diri. Nah, tapi orang-orang yang fixed mindset, ketika dia dikritik,
dia menganggap bahwa itu adalah serangan. Wah, dia nyerang saya. Wah, dia ini. Nah, itu biasanya di guru-guru banyak yang seperti itu gitu. Nah, ini juga di pola pikir ini juga bisa kita terapkan kepada mahasiswa karena kebetulan akan menjadi mata kuliah wajib di PPG terkait dengan growth mindset ini. Nah, ini juga ada Bu Rika Sadia juga beliau baru tersertifikasi internasional juga. Gitu ya. Kemudian ada orang-orang yang melihat kesuksesan orang lain, orang yang growth mindset menganggap bahwa itu adalah Baik. inspirasi untuk dia. Inspirasi. Wah, dia bisa makannya nasi, waktunya 24 jam juga. Dia bisa, kenapa saya tidak? Nah, itu adalah orang-orang yang berpikirnya growth mindset. Tetapi kalau orang-orang yang fixed mindset menganggap ancaman. Waduh, jangan-jangan nanti saya kegeser nih. Waduh, jangan-jangan nanti saya begini. Nah, itu banyak jangannya gitu ya. Karena apa tadi? Fixed mindset adalah kekhawatiran, pola-pola pikir kekhawatiran. Nah, ini materi pertama dari modul pembelajaran mendalam. Nanti yang ingin kita sampaikan kepada guru-guru juga, apakah pola pikir tetap dan pola pikir tumbuh itu bisa berubah? Bisa. Caranya dengan apa? Caranya dengan mengenali suara-suara pola pikir tetap. Apa itu suara-suara pikir tetap? Suara yang selalu menimbulkan kekhawatiran. Ya, kemudian berubah menjadi pola pikir bertumbuh. Gitu ya. Sadari bahwa kita punya pilihan. Pilihannya apakah kita mau tetap seperti itu atau kamu berubah. Nah, kemudian baru kita mengenali suara-suara pola pikir bertumbuh, yaitu yang selalu menimbulkan optimis, menghadapi tantangan dan kesulitan. Lalu kita melakukan aksi sesuai dengan pola pikir bertumbuh tadi. Nah, ini adalah yang akan kita berikan kepada guru-guru nanti ketika materi pertama. Nah, di sini juga ada ciri-ciri gitu ya. Suara pikir pola tetap kayak apa sih? Pola pikir bertumbuh kayak apa sih gitu ya. Kalau pola pikir tetap biasanya begini, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Tapi kalau pola berpikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lagi, lalu mencoba lagi. Nah, saya akan menolak menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab resikonya gagalnya besar. Dia nggak mau dia nggak mau melakukan sesuatu yang baru. Tapi orang yang pola pikirnya tumbuh, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya lakukan. Sebab apa? Ini adalah peluang saya untuk belajar, untuk mengembangkan potensi diri. Nah, itu pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Ada lagi yang lebih dahsyat. Orang yang pola pikirnya tetap biasanya berpikir bahwa kesalahan itu menunjukkan kelemahan saya. Jadi dia nggak mau ngapa-ngapain daripada nanti saya dibilang bodoh, saya dibilang bego, dan mendingan saya nggak ngapa-ngapain. Tetapi kalau orang yang berpikirnya pola pikirnya tumbuh adalah kesalahan merupakan proses saya untuk belajar. Gitu. Itu adalah pelajaran pertama saya untuk em, untuk sukses adalah dengan kesalahan. Kalau semuanya benar, nggak akan pernah ada proses belajar. Nah, itu orang pola pikir tumbuh. Nah, ini itu adalah modul pertama yang terkait dengan pola pikir eh, bertumbuh ya atau nanti growth mindset di dalam materi pembelajaran mendalam yang akan masuk ke dalam PPG ya. PPG itu 2 SKS di mata kuliah PPG. Nah, Pak Ketum dan Bu Mumun izin apakah kita langsung diskusi ataukah lanjut dulu aja sampai selesai? Diselesain dulu aja kali, Bun. Baru nanti diskusi. Ya. Oke, baik. Ya. Siap. Baik. Senang sekali. Ya, Pak Ketum ya. Begitu Eh, ya, Pak Ketum. Betul, betul. Ya, Pak Ketum. siap. ya. Ya, Ya. baik. Oke. Itu mata diklat pertama atau pola pikir bertumbuh itu yang kemudian membuka paradigma guru bahwa tidak ada yang tidak bisa dipelajari, semuanya bisa dipelajari. Nah, itu endingnya. Nah, baru kita masuk ke pembelajaran mendalam. Saya yakin Bapak dan Ibu kita kan hanya diskusi ya, jadi saya tidak akan terlalu saya tidak akan menggurui dan tidak akan menggarami air laut. Di sini adalah sudah asin semua gitu ya. Saya saya sudah asin semua, kita hanya akan diskusi, kemudian kita memperdalam dengan banyak ngobrol atau diskusinya. Jadi seperti yang mungkin sudah Bapak dan Ibu eh, pahami selama ini, kita mungkin pemahamannya sama bahwa pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan, bukan kurikulum gitu ya. Bukan kurikulum, tapi sebuah pendekatan yang apa? Yang memuliakan. Nah, memuliakan di sini adalah apa? Adanya interaksi antara guru dengan murid, murid dengan muridnya, yang lain, dan juga interaksi murid dengan lingkungan bermainnya. Kalau di PAUD itu ya, ragam main yang disiapkan oleh guru itu namanya memuliakan. Dengan menekankan apa? Menekankan proses suasana. Ini ada dua proses yang akan kita lihat. Menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi di suasana belajar dan proses pembelajarannya. Yang apa? Yang berkesadaran.
bermakna dan menggembirakan. Karena banyak anak-anak yang ke sekolah itu schooling without learning. Mereka ke sekolah tapi nggak belajar. Karena apa? Mereka nggak sadar apa yang dia pelajari. Semua didirect oleh guru. Nah, hari ini kita mewarnai ya, menggambar ya. Hari ini kita melukis, misalnya hari ini kita kolase, hari ini kita melipat, semuanya sudah didirect oleh guru. Jadi tidak ada kesadaran dalam diri anak kenapa dia mempelajari itu. Gitu. Kemudian bermakna. Nah, nanti kita akan mendiskusikan apa sih berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan ini akan kita perdalam nanti di materi di slide-slide selanjutnya gitu ya. Berikutnya adalah bermakna. Banyak anak guru-guru sekarang kita ini saat ini di Indonesia khususnya guru-guru PAUD itu banyak memberikan pembelajaran itu tanpa makna apapun. Yang penting anaknya itu hanya sekedar tahu, belum bisa sampai memahami, sampai mengaplikasi. Setelah dia belajar tentang misalnya gini, belajar tentang kendaraan aja. So what gitu setelah dia tahu tentang kendaraan itu apa makna untuk hidupnya? Sama mungkin pada saat kita dulu belajar sama dengan MC kuadrat, S dan mana itu kita belajar Pitagoras dulu, kita tidak diberikan pembelajaran lebih mendalam untuk apa gitu. Ilmu itu pembelajaran itu kita kita dapatkan itu untuk apa? Jadi masih banyak yang belum yang bermakna. Kemudian menggembirakan. Nah, menggembirakan ini banyak miskonsepsi yang dipahami selama ini. Menggembirakan itu hanya sekedar tepuk-tepuk, ice breaking. Nah, ini akan kita luruskan menggembirakan dalam konsep pembelajaran mendalam itu seperti apa. Ya, nanti kita akan mendiskusikannya. Melalui apa itu semuanya? Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Olah pikir bahwa kita itu tidak hanya anak kita cerdas saja, tetapi dia olah hati, spiritual questionnya juga kita bentuk. Kemudian olah rasa, empati terhadap orang lain, empati terhadap lingkungan, menyayangi lingkungan, ciptaan-ciptaan Tuhan, baik itu tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Kemudian olahraga itu fisik, ya sehat fisik, jasmani, dan rohaninya. Kita pengen menciptakan anak-anak yang sehat jasmani dan rohaninya. Nah, ini secara holistik terpadu. Inilah yang namanya pembelajaran mendalam. Pembelajarannya berkesadaran, bermakna, menggembirakan, olah hati anak-anak kita, olah rasanya, olahraganya, kita ini secara holistik. Ini juga saya pikir sudah hal yang biasa buat teman-teman sekalian. Nah, untuk mewujudkan apa sih itu semuanya? Untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Kalau kemarin kita mengenal 6 di kurikulum Merdeka, kita mengenal ada 6 dimensi profil lulusan. Di pembelajaran mendalam ini untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Nah, 8 dimensi profil lulusan itu apa saja? Ini ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita ingin menciptakan anak-anak Indonesia yang berkeimanan dan berketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kewargaan, ya mereka memiliki individu yang mencintai alam tanah airnya, menghargai keberagaman, mentaati aturan sosial, kemudian yang peduli terhadap lingkungannya, kemudian berkomitmen menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya, gitu kan. Kemudian yang harmoni antar bangsa dalam konteks kebinekaan global. Ini adalah kewargaan yang ingin kita ciptakan dari anak-anak kita. Kemudian anak-anak yang bernalar kritis, yaitu yang kita tahu lah ya, yang mampu menganalisis, reflektif terhadap mengevaluasi terhadap permasalahan-permasalahan dirinya dan lingkungannya. Kemudian kreatif, nah ini juga sudah jelas, kolaborasi atau kerjasama, kemandirian. Nah kemudian ini yang dua yang membedakan adalah kesehatan dan komunikasi. Kalau kita melihat dari teorinya si Michael Fullen yang teori dasar ya, teori dasar dari pembelajaran mendalam ini kan mengambil dari mengkonstruk teorinya Michael Fullen gitu ya. Nah, kalau di Fullen sendiri itu hanya ada 6 gitu ya, ada 6. Nah, kemudian yang menambahkan kita adalah dikonstruk oleh tim PM dengan menambahkan sesuai dengan konteks Indonesia, yaitu yang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kesehatan dan sebagainya itu masuk ke dalam konteks keindonesiaan. Buat penambahannya penambahan dari 6 dimensi yang punya P5 gitu ya, P5 kurikulum Merdeka kemarin adalah kesehatan dan komunikasi. Kenapa kesehatan dan komunikasi kemudian menjadi salah satu poin yang menjadi dimensi profil lulusan kita? Karena di dalam undang-undang tujuan pendidikan nasional kita adalah
anak yang sehat juga masuk ke dalam tujuan pendidikan nasional kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, kemudian, nah ini teman-teman sekalian, ini sebetulnya kalau kita berbicara tentang pembelajaran mendalam, hanya 4 ini konsepnya, kerangkanya hanya ini. Kerangkanya hanya 4 dimensi profil lulusan, 4 kerangka ini. Yang pertama ada dimensi profil lulusan, yang tadi saya sampaikan. Berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, kebenaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, ini konsep pertama yang namanya PM atau pembelajaran mendalam. Yang kedua adanya prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajarannya itu yang seperti apa? Pembelajarannya itu tadi berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Atau guru-guru sering kita menyebutnya BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan gitu ya. Terserah mereka lah, yang penting mudah buat mereka itu mencirikan gitu ya, memudahkan mereka untuk ini. Ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian konsep PM berikutnya adalah pengalaman belajar. Nah, kita ingin supaya mencapai dimensi profil lulusan tadi, yang 8 dimensi profil lulusan, perlu proses pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Ya, kemudian untuk bisa itu mencapai dimensi profil lulusan, perlu pengalaman belajar yang seperti apa supaya dimensi profil lulusan itu bisa tercapai. Nah, ternyata perlu pengalaman belajar yang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nggak cuma anak paham, tapi dia bisa mengaplikasikan pengetahuan yang dia dapatkan dan dia bisa merefleksikan diri. Sehingga nanti dimensi profil lulusan itu akan tercapai melalui pengalaman belajar yang bermakna ini tadi. Kemudian proses pembelajaran yang seperti apa supaya anak bisa memahami dengan baik, mengaplikasi dengan baik, dan merefleksi dengan baik. Nah, perlu proses pembelajaran yang menyusun desain pembelajaran yang sesuai, yang seperti apa? Adanya praktek pedagogis. Apa itu praktek pedagogis? Praktek pedagogis itu bisa metode yang kita gunakan, strategi yang kita gunakan, itu harus tertera di dalam tercantum atau bisa mewakili anak-anak untuk bisa mengeksplorasi. Gitu ya, ada praktek pedagogis. Kemudian apalagi supaya anak bisa memahami, mengaplikasi, merefleksi dengan baik, perlu adanya kemitraan pembelajaran. Siapa kemitraan pembelajaran ini? Kemitraan pembelajaran ini tentu saja berkaitan dengan tema atau topik pembelajaran yang akan kita diskusikan. Misalnya kita temanya tentang misalnya tentang tanaman, misalnya siapa yang akan kita undang yang memahami tentang tanaman untuk menguatkan tentang konsep tanaman kepada anak-anak. Kemudian ada lingkungan pembelajaran. Apa itu lingkungan pembelajaran? Lingkungan pembelajaran adalah desain lingkungan main atau ragam main yang kita siapkan ya supaya anak-anak memiliki bisa bereksplorasi dengan baik untuk memahami tema yang sedang diajarkan. Nah, berikutnya adalah pemanfaatan digital. Jadi teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, dari diskusi ini nanti kita akan muncul bahwa di 4 konsep ini, empat kerangka ini akan ada di dalam RPP. Nanti pada saat menyusun RPP, itu ada dimensi profil lulusannya apa, prinsip pembelajarannya seperti apa, bagaimana pengalaman belajarnya, bagaimana kerangka pembelajarannya. Nah, di kerangka pembelajarannya itu tadi ada praktek pedagogisnya apa, kemitraannya dengan siapa, bagaimana merancang lingkungan pembelajarannya, dan bagaimana memanfaatkan digital. Nah, kemarin ada yang menanyakan ke saya begini, Bu Nita, apakah dibolehkan pada pengalaman belajar itu anak mengaplikasikan dulu, baru merefleksi, baru dia memahami? Saya bilang tidak, karena itu adalah sequence. Sequence itu tidak mungkin anak bisa merefleksi kalau dia belum punya pemahaman. Nggak mungkin anak bisa mengaplikasikan kalau dia belum punya pemahaman. Jadi memahami, mengaplikasi, dan merefleksi itu sequence. Sifatnya adalah sequence. Nah, hanya ini saja sebetulnya di dalam konsep PM, gitu ya, pembelajaran mendalam. Nah, apa makna lingkaran-lingkaran ini? Nah, makna lingkaran-lingkaran ini adalah lingkaran pertama adalah pembelajaran mendalam. Ini yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam itu tadi membentuk 8 dimensi profil lulusan yang ada di warna putih. Nah, di warna putih itu. Nah, untuk bisa mewujudkan 8 dimensi profil lulusan itu, perlu prinsip pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan yang ada di warna biru.
Nah, kemudian untuk bisa anak belajar dengan baik, memahami sebuah konsep secara mendalam, maka perlu anak eh, pada konsep yang berikutnya atau lingkaran yang berikutnya, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, yang paling luar, lingkaran yang paling luar itu adalah kerangka pembelajarannya. Ada praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Nah, ini adalah konsep besar dari PM itu sendiri. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau nanti ke mahasiswa gitu ya, mahasiswa-mahasiswa PAUD-nya dan sebagainya sudah mulai memahami ini loh konsepnya yang namanya pembelajaran mendalam. Nah, seperti itu. Nah, sekarang banyak terjadi miskonsepsi. Nah, ini yang perlu kita luruskan bersama nih Bapak dan Ibu nih ya, para ahli-ahli PAUD nanti di wilayah masing-masing. Banyak terjadi miskonsepsi terkait dengan seperti apa prinsipnya. Bagaimana pengalaman belajarnya. Nah, karena itu di sini kita masuk ke modul yang berikutnya, yaitu modul yang ketiga, yaitu tentang prinsip dan pengalaman, prinsip pembelajaran mendalam. Di modul ketiga itu prinsip pembelajaran mendalam, ada prinsip yang pertama adalah prinsipnya adalah berkesadaran. Bermakna ya, bermakna berkesadaran. Oh, hilang satu nih. Sorry, kayaknya ada yang kehapus satu. Sebentar, saya tambahkan dulu. Tadi saya ngapus jadi hilang kayaknya. Ini saya ada yang full untuk guru-guru. Kalau ini kan kita bukan untuk guru-guru ya. Jadi saya banyak yang. Ini prinsip berkesadarannya tadi hilang. Potong. Sebentar. Ini ada yang untuk guru-guru. Kalau ini untuk diskusi saya eh, skip beberapa hal yang saya rasa bukan. Saya tidak akan menggarami air laut. Nah, prinsip yang pertama adalah prinsip, kan tadi kan ada tiga ya, BBM, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Prinsip yang pertama itu berkesadaran. Yang namanya berkesadaran itu yang seperti apa sih? Ternyata yang namanya berkesadaran itu adalah kenyamanan peserta didik dalam belajar. Tidak adanya bullying di sana, anak nyaman dengan teman lingkungannya, kemudian ruangan belajar yang nyaman, tidak sempit, tidak kotor, meskipun kecil tapi bersih, tapi nyaman untuk anak itu bisa belajar. Kemudian yang namanya berkesadaran itu fokus, konsentrasi, dan perhatian. Jadi kalau anak-anak, kalau saya sering mencontohkannya begini, coba deh anak-anak kita, kan biasanya kebanyakan direct teaching ya, sama gurunya itu di direct teaching. Jadi dia itu ketika sering mudah sekali terdistrak ketika ada sesuatu yang lebih menarik dia gitu. Misalnya contoh, saat ada musik atau ada eh, topeng monyet aja di depan sekolahnya. Pasti mereka lari semua, nggak peduli sama yang lagi dipelajarin sama gurunya gitu ya. Nah ini ternyata banyak terjadi juga di sekolah-sekolah itu anak-anak nggak fokus. Karena apa? Apa yang dikerjakan itu tidak berdasarkan apa yang dia inginkan. Jadi dia nggak fokus. Tapi coba kalau kita kan sering ya teman-teman, saya rasa teman-teman sekalian sering banget untuk studi keluar gitu ya. Yang kemarin kita ke Shanghai juga tuh Bu Natalina, Bu Erna gitu ya, Bu Rika. Itu juga kan kita melihat bagaimana mereka tuh cuek banget. Padahal kita banyak banget ya, Pak Kim juga pasti sering ya. Cuek banget mereka itu, nggak peduli dengan kita karena apa? Mereka serius. Mereka fokus dengan apa yang mereka lakukan gitu. Padahal kita banyak banget nggak peduli sama kita gitu. Nah itulah yang namanya mereka berkesadaran belajarnya. Kemudian yang namanya berkesadaran adalah mereka itu sadar apa yang dia lakukan. Karena apa? Karena kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk menentukan pilihan. Kenapa kamu memilih itu? Dan mereka punya alasan. Kenapa kamu membuat itu? Gitu ya. Kalau ini saya sedikit apa ya mencontohkan ketika saya kan di sekolah ada ya. Saya mendampingi anak-anak ketika temanya adalah tema tentang banjir. Pada saat itu saya memberikan pemahaman tentang bagaimana terjadinya banjir, bagaimana orang-orang yang rumahnya kena banjir. Kita memberikan pengetahuan itu melalui video gitu. Nah, pada saat mengaplikasikan itu di luar dugaan. Ada anak-anak yang bikin tong sampah, ada anak-anak yang bikin mobil-mobilan sampah, tapi ada sekelompok anak, mereka itu sedang asik membuat gorong-gorong. Tapi kita nggak tahu ya apa yang mereka buat gitu. Mereka serius banget. Mereka itu menyatukan paralon. Kami kan hanya menyediakan ragam mainnya saja ya. Mereka menyatukan paralon dengan paralon. Kita diemin aja apa yang mereka buat gitu ya, paralon. Ternyata setelah mereka membuat paralon,
Mereka pakai lem glukol. Saya diam aja. Teman-teman saya suruh diam, guru-guru suruh diam, jangan berekspresi apapun. Nah, ternyata pada saat dia berdikam, nggak bisa. Mereka itu berpikir nggak bisa. Terus mereka keluar lagi, ngambil yang namanya double tip, nyambungin paralon pakai double tip. Nah, pada saat nyambungin paralon double tip, bisa tuh. Mereka senang, yeay, bisa. Pas mereka angkat, tiba-tiba tomet gitu. Kita suruh guru semuanya diam aja, biarin aja apa yang mereka lakukan. Ternyata ada satu anak namanya Abinaya Sulolino, dia lari ke ruangan sebelah, dia menggunakan lakban hitam. Wow, tebel tuh lakban hitam. Akhirnya jadi tuh nyambung antar paralon. Kita tanya, sebetulnya apa yang akan kalian buat, nak? Gitu kan? Kami mau bikin gorong-gorong, Bunda. Kenapa harus gorong-gorong? Biar panjang. Kenapa harus panjang? Biar sampai ke laut. Kami mikir, kenapa harus sampai ke laut? Supaya sekolah kita nggak banjir. Ada sebuah solusi dari seorang anak dengan berbagai cara strategi yang dia lakukan, akhirnya dia tuh bisa menyelesaikannya. Kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih dan menentukan pilihan kenapa kamu melakukan itu. Nah, itu yang namanya berkesadaran belajarnya. Itu ya. Kemudian tadi keterbukaan terhadap perspektif baru, keingintahuan dan sebagainya, itu namanya berkesadaran. Nah, berikutnya adalah bermakna. Yang namanya bermakna itu apa? Bermakna itu kan pasti kontekstual kan, relevan dengan kehidupan mereka. Banyak guru-guru PAUD kita nih, saya juga ingin menginformasikan kepada ibu-ibu para dosen nih ya, para dosen, para dosen-dosen PAUD yang mungkin jarang sekali berinteraksi dengan guru-guru sampai tingkat level. Bagi yang tidak gitu ya, kalau yang biasa bergelut ya banyak gitu. Bagi yang jarang sekali berinteraksi dengan guru yang di level bawah, gitu ya. Itu masih banyak guru-guru yang ketika dia mengajarkan sesuatu, misalnya dia mengajarkan tentang binatang aja, yang diajarkan, nah ini tentang ada binatang ya, ada binatang itu binatang apa saja? Oh binatang buas, apa saja? Ada gajah, ada singa, ada apa? Mereka hanya sekedar mengetahui, tahu, tapi setelah dia pelajari itu semua, so what? Apa makna untuk hidupnya? Gak ada gitu. Jadi sebaiknya ketika kita mengajarkan di PAUD itu kan tadi ya harus kontekstual, bermakna. Bermakna itu apa? Kita lihat kok anak-anak masih banyak jajanannya itu jajanan yang ciki, jajanan apa? Itu kan jadi kan kontekstual gitu. Kontekstual itu ya seperti itu, tidak hanya harus kalau guru yang teman-teman pahami ya mereka pahami hanya ada 12 tema yang harus mereka pelajari. Dan itu nggak banget ya, nggak sesuai, nggak kontekstual gitu. Ada jadi itu harus kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. Kedua, apalagi yang namanya bermakna. Bermakna itu keterlibatan peserta didik dalam memecahkan permasalahan atau isu terkait dengan kehidupan nyata. Yang tadi, oh ternyata banjir gitu ya. Nah ternyata terus dia itu bisa menyelesaikan permasalahannya dengan konsep berpikir dia gitu. Nah kemudian yang namanya bermakna adalah keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Nanti sebelum saya masuk ke ini akan saya putarkan sebuah video. Nah, ini video fakta yang sering terjadi di teman-teman gitu ya, di guru-guru PAUD yang akhirnya mereka membuka wawasan, oh ternyata mempelajari sesuatu yang mendalam itu yang seperti ini gitu. Kemudian kebermanfaatan terhadap kontekstual baru dan sebagainya. Ini saya pikir hal yang biasa ya teman-teman ya, yang berkesadaran bermakna. Yang berikutnya adalah menggembirakan. Ini teman-teman Bapak dan Ibu para dokter PAUD, ini yang sering terjadi miskonsepsi di teman-teman guru PAUD. Jadi mereka menganggap yang menggembirakan itu hanya sekedar es krim, tepuk-tepuk, anak happy. Bukan hanya itu, maksudnya bukan itu. Yang namanya menggembirakan dalam konsep PM adalah adanya lingkungan pembelajaran yang interaktif. Interaktif adanya interaksi antara guru dengan murid, murid dengan murid, adanya interaksi. Kemudian pembelajarannya menarik minat anak. Kalau pembelajarannya belum menarik minat anak karena didirect oleh guru, ditentukan oleh guru, direct teaching oleh guru, hari ini kamu mewarnai, kolase dan sebagainya, itu didirect oleh guru, itu bukan menggembirakan. Nah, kemudian menginspirasi, bahwa aktivitas pembelajaran itu menginspirasi dia untuk membangun sesuatu, membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, membuat hal-hal baru, karya-karya baru, gitu, menyelesaikan sesuatu dengan inspiratif, gitu. Itu yang namanya menggembirakan. Kemudian adanya tantangan yang memotivasi, itu yang namanya menggembirakan. Misalnya contoh nanti akan saya putarkan videonya ya. Ada tantangan yang memotivasi dia, gitu. Nah, yang paling penting di dalam menggembirakan itu adanya aha moment. Aha moment itu apa?
aha moment itu adalah sesuatu yang baru yang menjadi pengetahuan dia. Oh, nah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, oh, nah itulah yang namanya aha moment, gitu kan? Nah, kemudian menggambarkan juga adalah memberi ruang prakarsa kreativitas sesuai bakat dan minat serta perkembangan anak. Nah, inilah yang namanya prinsip dalam pembelajaran mendalam atau deep learning, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, miskonsepsi-miskonsepsi tadi banyak terjadi. Nah, ini tugas kita untuk sama-sama meluruskan. Karena ternyata banyak juga apa namanya seminar-seminar, webinar-webinar yang tidak melalui proses tadi ya, proses ini mereka hanya membaca tetapi tidak memahami secara mendalam. Begitu kita ngelihat, saya pegang kepala, waduh, yang namanya menggembirakan itu katanya ice breaking, tepuk-tepuk, happy-happy. Nah, ini yang perlu kita pahamkan bersama. Ternyata ada miskonsepsi di teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, kita masuk modul yang ketiga di dalam deep learning, yaitu tentang pengalaman belajar. Pada pengalaman belajar tadi kita menyampaikan bahwa ada tiga pengalaman belajar itu: memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, bagaimana memahami, mengaplikasi, dan merefleksi ini dalam konteks PAUD gitu ya? Dalam konteks PAUD itu yang seperti apa sih? Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita mempelajari tentang pembelajaran mendalam ini, yang kita pahami bahwa kita akan menggunakan taksonomi Solo, bukan lagi taksonomi Bloom, gitu ya. Nah, seperti apa taksonomi Solo itu? Maka perlu kita pahami dulu nih tentang bagaimana pengalaman belajar anak supaya dia itu bisa memahami, aplikasi, dan merefleksi. Nah, taksonomi Solo itu tahapannya ada struktural, relasional, dan abstrak. Coba kalau teman-teman bisa melihat layar di depan teman-teman sekalian, itu sudah dibandingkan nih antara taksonomi Solo dengan taksonomi Bloom. Kalau di taksonomi Solo, mengingat itu kan kalau kalau di dalam taksonomi Solo itu masih unistruktural. Unistruktural itu apa sih? Anak hanya baru tahu satu konsep. Satu konsep misalnya apa? Sampah. Oh, sampah itu dari bekas makanan. Udah satu konsep aja. Itu unistruktural. Kalau prestruktural, anak PAUD enggak ya. Anak PAUD kan sudah mulai unistruktural. Kalau prestruktural itu dia belum paham apa-apa. Biasanya anak bayi sampai usia 2 tahun lah. Kalau di PAUD, di usia PAUD itu sudah mulai unistruktural. Nah, ketika unistruktural itu dia baru memahami tentang satu konsep. Sampah, oh itu sampah. Sampah itu bekas makanan. Udah, tok. Tapi kalau sudah sampai tahapan dia mendalam di multistruktural, dia sudah memahami tentang beberapa konsep. Misalnya gini, oh sampah itu adalah bekas makanan. Sampah itu ada sampah kering, sampah basah. Sampah itu ada sampah organik, sampah non-organik. Nah, itu sudah multistruktural. Pemahamannya sudah mulai memahami beberapa konsep. Nah, kemudian kita masuk ke relasional. Di relasional ini adalah dia sudah memahami konsep tentang tadi, ya, multistruktural, plus dia sudah memahami tentang ada kaitannya dengan kehidupan. Contohnya apa? Oh, sampah itu kalau kita membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Suaranya hilang, Bunita. Oh, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan terjadi seperti apa. Nah, supaya kita nyaman dalam belajar, itu sudah mulai hari-hari. Suara saya hilang nggak, Pak? Ya, hilang-hilang. Ya. Hmm. Tapi sekarang udah ini, udah Halo? kedengar lagi. Ya, ya. Hilang, Pak? Masih? Ya, Mas, sudah Sekarang, dikenal. sekarang hilang nggak? Kadang. Kadang hilang, kadang Sudah. hilang. Sekarang hilang nih. Nah, kalau yang tadi, yang hilang di materi yang mana nih? Di pembahasan yang apa? Yang hilang yang pembahasan yang mana? Banyak. Rasional. Dari awal, Nah, 1-2 menit yang mana? lalu lah. Prestruktural, unistruktural, 2 menit yang lalu. Oke. Kalau begitu saya coba ulang ya Pak ya, teman-teman sekalian ya. Di taksonomi Solo itu ada tahapannya itu kalau di taksonomi Bloom kan ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai mencipta. Gitu ya kalau taksonomi Solo.
Kalau di taksonomi Bloom itu ada prestruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan extend abstrak atau abstrak yang diperluas. Gitu ya. Nah, kalau misalnya apa sih prestruktural itu? Prestruktural itu adalah anak belum memahami apapun. Kalau di PAUD ini nggak ini gitu ya. Biasanya anak usia 2 tahun ke bawah. Nah, kalau kita masuknya di unistruktural usia PAUD. Nah, unistruktural itu apa sih? Unistruktural itu anak baru memahami satu konsep. Misalnya tentang sampah. Ya, sampah. Oh, sampah itu bekas makanan. Sampah itu ada yang dari kertas. Sampah kertas itu ada yang dari plastik. Itu namanya unistruktural. Kalau multistruktural, dia sudah mulai memahami beberapa konsep multistruktural itu. Jadi, oh sampah itu ada sampah kering, ada sampah basah. Sampah itu ada sampah organik, non-organik. Itu sudah mulai dia memahami tentang multistruktural beberapa konsep. Kalau masuk ke relasional, itu sudah mulai dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah relasional itu, oh sampah itu kalau kita membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Kalau kita tidak boleh membuang sampah sembarangan supaya ruangan kita tidak kotor. Nah, itu sudah dikaitkan dengan sampah tadi dengan kehidupan. Itu namanya relasional. Nah, kemudian masuk ke extend abstrak atau abstrak yang diperluas, itu dia sudah mulai berimajinasi. Kalau ini banyak sampah, botol-botol sampah, apa yang akan aku buat? Aku pengen membuat apa dari botol-botol sampah ini? Misalnya gitu. Itu kalau di dalam taksonomi Solo itu taksonomi Bloom itu tahapan mengevaluasi dan mencipta. Kalau di tahapan Solo itu extend abstrak atau abstrak yang diperluas. Seperti itu teman-teman. Bagaimana kemudian taksonomi Solo ini dikaitkan dengan pengalaman belajar di pembelajaran mendalam ini. Nah, pada tahapan memahami, itu unistruktural dan multistruktural. Ini anak masih tahapan memahami. Nah, nanti pada tahapan relasional, dia sudah mulai mengaplikasi. Nah, pada tahapan merefleksi, dia itu sudah extend abstrak atau abstrak yang diperluas. Seperti itu, teman-teman. Ini gambaran yang dari bukunya ya. Solo itu namanya Structure of Observer Learning Outcome. Jadi Solo itu bukan sosis Solo gitu ya. Sering banget tuh, Solo itu apa sih Bu gitu ya. Solo itu bukan sosis Solo, Solo itu tadi Structure Observer Learning Outcome. Jadi kita lebih kepada outcome-nya anak-anak, pemahaman terhadap outcome. Seperti itu teman-teman, ini taksonomi Solo. Jadi kita masuk ke konsep tadi ya, pengalaman belajar. Ketika kita memahami tentang pengalaman belajar itu ada pengetahuan yang esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan tentang nilai dan karakter. Ini saya rasa bukan hal yang baru buat teman-teman sekalian ya. Kemudian itu adanya pada saat memahami. Pada saat memahami itu esensial, aplikatif, dan refleksi. Kemudian pengetahuan itu akan diimplementasikan pada saat mereka itu mengaplikasi pendalaman pengetahuannya. Nah, berikutnya adalah pada tahapan meregulasi diri. Regulasi diri itu adalah apa yang akan dia lakukan ketika dia sudah tahu materi atau tema yang sedang diajarkan. Contohnya kemarin waktu saya mengajar teman-teman yang ada di Jogja, mereka itu membahas tentang Gunung Merapi, tentang apa gunung ya, apa sih namanya kalau gunung itu Meletus. meletus. Nah, Meletus. tentang gunung meletus ya, tentang gunung meletus. Jadi ketika ada gunung meletus, apa yang akan dia lakukan? Gempa ya, kalau di itu sering terjadi Ya. gempa, terjadi gempa kan, sering terjadi gempa di Jogja itu. Nah, mereka itu membuat satu materi, temanya adalah tentang gempa. Nah, yang namanya meregulasi diri adalah ketika dia sudah belajar tentang gempa itu, apa yang akan dia lakukan nanti ketika terjadi gempa, gitu. Nah, itu adalah meregulasi diri. Dia tuh tahu apa yang harus dia lakukan next-nya, selanjutnya setelah dia memahami tentang tema itu. Misalnya tentang makanan. Jadi nanti dia sudah bisa memilah mana makanan sehat, mana makanan yang tidak sehat. Maka regulasi diri adalah ketika dia sudah bisa next selanjutnya itu dia bisa mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan makanan-makanan yang tidak sehat. Kalau ternyata anak-anak dengan pengetahuan yang dia dapatkan kemudian implementasinya belum sampai pada perubahan perilaku, itu namanya belum berhasil dalam pengetahuan pemahaman sikap dan pengetahuan yang kita ajarkan. Jadi ada 3 hal yang akan kita ajarkan pada anak-anak untuk pembelajaran mendalam ini adalah
pengetahuan, kemudian keterampilan dan karakter. Karakter itu akan menjadi sesuatu yang terus-menerus ya, yang menjadi sesuatu yang melekat pada diri anak itu gitu. Nah, kita akan memahami bagaimana memahami itu adalah menghubungkan pengetahuan Suaranya Bun baru dengan Danita pengetahuan sebelumnya. hilang. Kemudian memahami itu menstimulasi proses berpikir anak. Dengar lagi, di sini sedang hujan. Apakah teman-teman di sana juga hujan? Iya, sama di sini ke hujan. Hujan nggak di sana? Oh iya. Ya, Ya, oke Tangerang oke. hujan. Sekarang Hujan. Tangerang hujan. Sekarang Jakarta masih hujan hujan. juga. Sekarang masih suara masih jelas? Sudah jelas? Ya, sudah Cek jelas. cek. Oke. Ya, ya. Nah, kemudian yang namanya memahami itu menghubungkan konteks nyata dengan kehidupan sehari-hari. Itu yang namanya memahami. Kemudian memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif. Anak-anak memahami itu dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk eksploratif terhadap materi atau tema yang kita ajarkan dengan cara dia bisa berkolaborasi. Kemudian memahami itu menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan nilai positif, serta mengkaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Ini adalah memahami. Nah, kemudian kita masuk ke mengaplikasi. Mengaplikasi itu apa? Mengaplikasi itu menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Kemudian menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang-bidang lain. Misalnya contoh kita membahas tentang membahas tentang hewan, misalnya hewan-hewan yang langka, misalnya ya kemarin waktu saya ke Tarakan itu ada hewan langka. Nah, hewan langka itu ada kaitannya dengan apa? Dengan konservasi hutan karena dia tinggalnya di hutan. Nah, itu adalah ada kaitannya dengan bidang-bidang lain. Kemudian mengembangkan eksplorasi lebih lanjut, kemudian di aplikasi ini juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis anak, mencari solusi inovatif, seperti tadi yang kita diskusikan terkait dengan banjir tadi ya, dia itu eh, berpikir kritisnya tadi, dia itu pakai lem nggak bisa, pakai ini nggak bisa. Nah itu adalah mencari solusi berdasarkan pengetahuan yang ada. Jadi ternyata setelah kami selidiki si Abinaya Sulolino tadi, kenapa dia bisa lari mengambil lakban? Ternyata bapaknya ibunya adalah jualan online. Dia sudah biasa mengetahui menggunakan lakban itu di dalam aktivitas ibunya di rumah. Jadi dia tuh bisa menggunakan pengetahuan baru, pengetahuannya untuk konteks kontekstual yang baru. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk merefleksi itu adalah memotivasi diri untuk terus belajar. Kemudian dia bisa merefleksi diri terkait dengan pencapaian tujuan pembelajarannya dan menerapkan strategi berpikir serta ini teman-teman yang paling penting adalah kemampuan anak untuk metakognisi. Metakognisi itu tadi meregulasi diri terkait dengan tema atau pembelajaran yang sedang diajarkan. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Gitu. Kemudian di refleksi itu meregulasi emosi dalam pembelajaran. Nah, ini merefleksi teman-teman sekalian. Jadi tadi tahapan pengalaman belajarnya itu adalah memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, ini kalau di dalam pembelajarannya seperti ini. Misalnya ketika anak memahami itu apa? Misalnya temanya adalah tentang pisang misalnya. Anak diajak mengamati pohon pisang, buah pisang yang dibawa atau bisa disediakan gitu ya. Itu adalah tahapan untuk memahami. Kemudian ajak anak untuk berbagi pengalaman tentang pengetahuan tentang pisang, siapa yang pernah makan pisang, apakah itu bisa diskusi. Waktu itu saya pernah nyampaikan ini, aku pernah makan pisang warnanya hijau, tapi manis tahu, katanya gitu. Aku pernah makan pisang kecil-kecil, kecil-kecil banget, tapi ada pisang yang panjang. Nah, itu kita diskusikan itu sebagai bentuk adalah supaya anak memahami tentang konsep yang ingin kita ajarkan. Kemudian anak bisa diajak untuk mengamati berbagai olahan pisang, baik dari kemasan, misalnya keripik pisang, sale pisang, bolu pisang. Ini supaya dia punya pemahaman mendalam tentang makna dari pisang itu sendiri. Nah, pada saat mengaplikasi ngapain? Pada saat aplikasi itu kita, misalnya buat guru-guru gitu ya, nanti guru-guru itu atau mahasiswa yang mau PPL gitu ya, itu kita mengajarkannya ada apa? Kita hanya menyediakan ragam main yang kaya akan alat dan bahan untuk apa? Mendorong anak untuk melakukan eksplorasi sesuai dengan minatnya. Ya, kita bisa memfasilitasi kegiatan mereka dengan apa? Misalnya membuat market pohon pisang,
atau kebun pisang, atau membuat market olahan pisang, membuat poster ceria tentang pohon pisang ajaib, bisa juga membuat kemasan olahan pisang, membuat pisang dari berbagai alat dan bahan, membentuk berbagai karya dari pelapak pisang. Kita juga bisa mengajarkan grafik tentang jenis-jenis pisang, gitu kan? Atau mengaplikasi itu kegiatan apapun yang mengeksplorasi terkait dengan kegiatannya itu tidak direct teaching gitu, tapi kegiatannya yang mengeksplorasi anak. Nah, pada saat itu apa yang kita lakukan? Yang dilakukan oleh guru adalah memberikan scaffolding, memastikan bahwa tujuan pembelajaran pencapaian tema. Padahal kita bukan untuk mencapai tema, mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu dari mana? Dari CP, capaian pembelajaran. Nah, itu kebanyakan guru-guru itu lebih anak paham tentang temanya. Sehingga ketika temanya ganti, gurunya keder. Padahal kalau itu yang kita fokuskan adalah bukan tujuan temanya, bukan penguasaan tema. Penguasaan tema itu sebagai pengalaman belajar. Tetapi endingnya dalam proses pembelajaran pada satu RPP itu adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi pada saat mereka bermain, pastikan guru-guru itu memberikan scaffolding. Untuk apa? Untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai. Nah, berikutnya adalah merefleksi. Merefleksi itu apa? Anak diajak menyampaikan apa yang telah dilakukan secara berkelompok. Mereka menceritakan kembali apa yang dia lakukan, gitu kan. Kemudian dia merefleksi apa sih yang perlu diperbaiki untuk selanjutnya. Ada nggak hal-hal yang perlu apa namanya? Sebentar, sebentar izin ada iklan dulu sebentar dari direktorat. Sebentar. Itu jadi memahami, mengaplikasi dan merefleksi itu seperti itu. Kira-kira ada yang mau didiskusikan Bapak dan Ibu atau kita